Kadang yang kita butuhkan bukan angka-angka progres latihan, bukan juga perjalanan yang teramat jauh. Yang kita butuhkan hanya jeda dari keseharian yang terlalu ramai, dari pekerjaan yang datang silih berganti, dan dari kepala yang terus dipenuhi hal-hal yang belum selesai. Perjalanan ini dimulai dari keinginan sederhana, pergi sebentar, mencari udara yang lebih segar, dan tujuannya bukan sekedar Sukabumi, tapi sebuah tempat di tepi lembah, tempat yang dekat dengan suara air terjun dan cukup jauh dari kebisingan kota. Do you know Life Earth? Sukabumi. Sukabumi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita mau ke Sukabumi bareng warga Tangsel-Vania. Bismillah. Kemarin juga ya tuh pengen goes, cuman siang bilang nyampe. Yuk. Dadah. Pagi itu kami mulai mengayuh dari arah Bogor menuju Sukabumi. Jalan raya perlahan terisi suara roda, napas yang mulai hangat, dan obrolan ringan yang mengiringi perjalanan. Di kota Bogor kami menyempatkan untuk sarapan bersama. Ngopi dulu ya. Kami berhenti di sebuah coffee shop di pinggir jalan. Tempat yang sangat nyaman, bagaikan sebuah oase di tengah jalanan panas dan penuh kendaraan. Di dalam coffee shop, kami menitipkan sebuah manifestasi untuk teman kami, Aryo. Di antara sticky notes terdapat, pria itu lagi. Perjalanan kembali dilanjutkan, namun di tengah jalan kami sempat terpisah. Hal yang sangat lumrah di perjalanan seperti ini. Kami akhirnya bertemu kembali saat makan siang. Sebuah restoran di pertengahan tanjakan menjadi titik kumpul kami kembali. Setelah makan siang, perjalanan menuju penginapan menjadi bagian yang paling menantang. Jalanan semakin menanjak, udara mulai berubah. Sedikit lebih sejuk, hamparan pepohonan mulai terlihat. Jalan mulai menyempit. Tanjakan terasa lebih panjang, tapi pemandangan perlahan membayar semua tenaga yang keluar. Semakin tinggi kami naik, semakin terasa bahwa tempat ini memang jauh dari keramaian. Di perjalanan ada kalanya jalan terasa panjang, ketika tanjakan tidak juga selesai. Ketika kaki mulai mempertanyakan kenapa perjalanan ini terasa berat, tapi justru di situ letak nikmatnya. Walau terdengar aneh, tapi itu adalah tentang belajar menikmati proses. Dan akhirnya kami sampai. Penginapan itu berdiri tenang di tepi lembah. Yang terdengar hanya angin, suara tonggeret dari pepohonan, dan aliran sungai di bawah lembah. Lagi nggak ada kata-kata. Udah sampai nih ya. Kita sudah sampai di rumah nenek tepi lembah. Malam datang perlahan. Kami menikmati makan malam yang cukup mewah. Tidak seperti biasanya, tapi ya memang begitu konsepnya. Obrolan kian panjang dan tawa terdengar lebih lepas. Apalagi jam 2 malam ada kejadian yang abnormal. Salah satu teman kami mengalami ketindihan saat tidur, atau kalau tidak salah istilah kedokterannya sleep paralysis. Kejadiannya terdengar sangat lucu, tapi sayang tidak ada videonya.
nggak akan keluar tuh barang ya? Keesokan paginya, suara alam menjadi alarm terbaik. Udara masih dingin, kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Pagi itu kami berjalan menuju Curug Sawer. Jalan setapak membawa kami melewati hutan yang lembab. Aroma tanah basah terasa kuat. Curug Sawer menyambut dengan suara yang deras. Setelah dari air terjun, kami kembali ke penginapan. Kami membuat secangkir kopi untuk dinikmati sambil melihat pemandangan lembah yang luar biasa. Wih, cerah banget. Kasih Aldino. Yes. Besok ikut ya bang. Pagi menjelang siang, perjalanan pulang dimulai. Matahari kembali tinggi, udara terasa panas, jalan yang sebelumnya menanjak kini berganti turunan panjang. Tubuh mulai lelah, tapi pikiran terasa jauh lebih ringan dibanding saat berangkat. Ke tempat kopi kemarin 6 kilo. Mau kopi? Mau di sini apa kopi? Kopi aja. Kopi aja. Apa ini? Nggak nyampe 6 kilo kan? Iya. Di tengah perjalanan, kami sempat berhenti di sebuah restoran bernuansa klasik. Tempat yang tenang, interior kayu, kursi lama, dan suasana nyaman yang membuat kami ingin duduk lebih lama. Setelah makan siang, satu persatu kami mulai berpisah menuju rumah masing-masing. Namun semuanya pulang dengan satu hal yang sama, perasaan lega bisa kembali ke pelukan keluarga.